Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 169 ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-262 ya, ayat yang ke-262. Yang pada malam satu yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-261 dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-262 ya, halaman 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza ay la yaqsuduna bi infaqihim illa wajhullah wa la yu'aqibuna ma anfaqu minal khairati was sadaqat bil manni ala man ahsanu ilaihi. Qawlihi qad ahsantu ilaika wa jabartu halaka
wala bil adza ka dzikrihi li ghairihi fayu'dhihi bidzalika lahum ajruhum inda rabbihim ay lahum sawabun ma qaddamu ala ma fatatil min zahratid dunya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza ay raddus sa'ili billati hiya ahsan wasabhu anil hajah khairun indallahi wa afdalu min i'ta'ihi thumma idha'ihi aw ta'yirihi bizilli su'al wallahu ghaniyyun halim ay mustaghni 'anil khalqi halimun la yu'ajilu al-'uqubah liman khalafa amrahu summa akhbarahu ta'ala amma yubtilus sadaqah wa yudi'u sawabuha wallahu alam. Pada ayat yang ke-262 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana seseorang yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, ya, jangan sampai apa yang mereka sudah infakkan di jalan Allah yang nantinya itu bukannya pahala yang dia dapatkan, akan tetapi apa? Ya, suatu dosa yang dia dapatkan. Lantaran apa? Lantaran ya, apa yang dia sudah berikan atau infakkan di jalan Allah itu diiringi dengan adanya harapan-harapan, ya, apalagi diiringi dengan adanya celaan-celaan kepada orang-orang yang telah diberikan sedekah tersebut, ya. Nah, kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 262 ini, ya. Allah katakan allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, ya, summa la yutbi'una ma anfaqu, ya, kemudian orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu tidak diiringi dengan apa yang dia berikan itu mannan wala adza, ya, adanya suatu harapan atau adanya suatu apa? Hinaan. Ya. Di sini kalau kita pahami, ya, orang-orang yang menginfakkan, ya, sebagian hartanya di jalan Allah saja bisa berbalik akan menjadi suatu dosa, apalagi orang-orang yang menginfakkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini gambaran seperti ini banyak, ya, bukan saja dalam hal yang sifatnya sedekah, ya, dalam hal salat saja, ya, orang yang salat itu, ya, ketika dia melaksanakan salat tapi ada tujuan-tujuan lain yang dia inginkan, maka bukan pahala yang dia dapati dari salat yang dia kerjakan, ya, seperti dalam surah Al-Maun kan, ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an fawailun lil musallin. Itu kan jelas tuh, ya. Nah, kalau kita artikan secara literal, secara makna arti yang ada dalam Al-Qur'an ini, Allah katakan fawailun, ya, maka sungguh celaka, ya, buat siapa itu? Lil musallin, ya, bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, di sini kan Allah belum berhenti. Ya, orang kadang bertanya, loh, kok orang yang salat akan mendapatkan neraka wail? Ya, tapi di sini Allah jelaskan, orang-orang yang salat tapi akan mendapatkan neraka wail adalah siapa? Allazina hum fi salatihim sahun. Tuh, ya, kalau dia di saat melaksanakan salat yang merupakan kewajiban bagi dia tapi sahun. Apa itu sahun?
dia lalai. Ya, lalai dalam arti ya suka menunda-nunda. Ya, lalai dalam arti ketika sholat dia tidak ingat hanya kepada Allah. Ya, dia ingat kepada hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ya, nah itu yang akan menjadikan tuh orang sholat tapi bakal apa ya? Mendapatkan neraka wail. Mafhumnya bagaimana kalau tuh orang nggak ngapain, nggak mengerjakan sholat, kan begitu? Ya, nah ini juga buat orang-orang yang bersedekah. Ya, meskipun dia menyedekahkan hartanya di jalan Allah, tapi ada embel-embel yang lain tuh seperti dia ngarap ya sesuatu pujian ya, dia nggak ngarap pujian tapi apa ya, ada kata-kata yang nggak enak yang keluar dari mulutnya yang diucapkan kepada orang yang meminta tadi ya, padahal ngasihnya nggak seberapa tapi apaan tuh celaannya sangat menyakitkan hati orang yang meminta tadi ya, tuh bukannya pahala tuh orang yang akan mendapatkan seperti itu tapi apa, suatu dosa ya. Makanya Allah katakan allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutmi'una ma anfaqu mannan wala azza. Tuh jangan sampai apa, diikuti adanya suatu harapan dan adanya suatu celaan ya. Nah, bagaimana penjelasan dari ya Imam Ali Muhammad Ali As-Sabuni? Kata beliau, ay la yaqsuduna bi infaqihim illa wajhullah. Ya, tidak ada tujuan lain ya yang dia lakukan dengan menginfakkan hartanya itu kecuali apa? Wajhullah, kecuali karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mengharap apa-apa ya, jangan meminta apa-apa ya, karena kalau kita udah mengharap suatu hal yang lain selain kepada Allah, yang ada nanti apa ya, bakal jadi sia-sia tuh ibadah yang kita kerjakan ya. Tuh jangankan ibadah yang kecil ya, yang besar saja kalau kita sudah melaksanakan niatnya bukan karena Allah, itu akan menjadi apa, malapetaka buat kita juga tuh ya. Makanya ya dia itu ngapain, tidak menyedekahkan atau menginfakkan hartanya kecuali untuk mencapai apa, ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yu'aqibuna ma anfaqu minal khairati was sadaqat ya tuh, dan dia juga tidak mengharapkan dari apa-apa yang sudah diinfakkan minal khairat ya, berupa kebaikan-kebaikan was sadaqat ya, dan juga sedekah bil manni ya, dengan adanya tujuan apa, mengharap-harap yang lain ya. Manni itu kan dari kata manna yamunnu, mengharap ya, karena kalau manni itu suatu permintaan ya, dalam ilmu balaghah itu manni suatu permintaan itu yang nggak mungkin terjadi ya. Kalau taroji itu bisa Allah kasih ya, ada namanya alman ya, itu minta juga tapi mintanya salah ya tuh. Tapi kalau at-taraji itu permintaan kepada Allah dalam bentuk apa, penghambaan dirinya kepada Allah, makanya Allah bakal apain, kasih tuh orang hamba yang at-taraji ya, meminta tapi apa, merendahkan dirinya di hadapan siapa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tuh. Bil manni ala man ahsanu ilaihi ya tuh, dia ngarep ya kepada siapa ya, orang-orang yang telah dia berbuat baik kepadanya ya. Ngarep artinya ada satu ucapan ya, lo nanti kalau gue udah bantu tolong ya lo sebut nama gue di situ tuh ya, kalau gue lah yang udah memberikan bantuan kepada lo ya, jangan lupa kalau ada yang nanya dari mana sebut nama gue ya. Tuh itu kan berarti alman ya, ngarepin apa ya, pujian ya. Sementara dalam agama Islam itu ya, mengharap suatu pujian ya, apapun bentuknya, sanjungan ke, pengen dilihat orang ke ya, pengen dikata orang baik ke ya,
itu sesuatu yang apa? Yang tidak dibenarkan dalam ajaran kita. Ya, sudahlah ketika kita melaksanakan kebaikan sekecil apapun lillah. Ya, karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada pengen pengen ini, pengen itu, pengen ya, itu ya. Kenapa? Karena yang ada nanti tuh bakal apa? Bakal menjadi suatu malapetaka buat kita juga tuh, ya, tuh. Nah, di sini contohkan kaqaulihi seperti ucapan qad ahsantu ilaika, ya, aku telah berbuat baik kepada kamu, itu yang tadi saya contohkan, ya, ahsantu ilaika, ya, wajabartu halaka, ya, dan aku telah apa, merubah nasib kamu. Tuh, seakan-akan tuh nasib seorang hamba itu ya bergantung kepada siapa, kepada tuh orang, kan nggak boleh. Ya, tuh yang merubah nasib seseorang itu siapa? Ya, Allah. Ya, kan sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun, ya, bantuan yang diberikan oleh seorang hamba, dia harus paham bahwasanya manusia itu hanyalah sekedar apa? Sekedar wasilah. Ya, sekedar perantara saja, ya, bukan menjadi apa, ya, tujuan yang utama atau penyebab yang utama, ya. Tuh nggak boleh kalau kita ngapa, ketergantungan diri kita kepada siapa, kepada makhluk yang namanya manusia, ya, karena jatuhnya nanti bakal menjadi suatu apa, kesyirikan, ya. Karena kalau kita menyatakan adanya kekuatan lain, adanya kehebatan lain, ya, selain Allah, maka itu dampaknya akan menjadi suatu apa, perbuatan yang syirik, ya, orangnya disebut musyrik, ya. Kita tahu yang namanya syirik itu innasyirka lazulmun azim, ya, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan perbuatan syirik itu kata Allah dosa besar yang enggak bakal apa, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, ya, Allah masih akan menerima, ya, dosa selain dosa apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya, ya, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, terutama syirik yang kecil. Apa itu? Riya, ya, pengen disanjung, pengen dilihat, pengen dipuji oleh siapa? Oleh manusia, ya. Nah, itu ya akan menjadi suatu masalah buat kita nantinya, ya, tuh. Wala bil aza, ya, dan juga tidak ada suatu al aza, ya. Apa itu? Aza itu, ya, memberikan atau menghina atau mengecilkan, ya, kepada orang yang kita apa ya? Yang kita bantu, ya, yang kita beri, yang kita kasih apa? Sedekahnya, ya, ka dzikrihi li ghairihi, ya, tuh seperti apa, zikri li ghairihi, menyebutkan kepada orang lain, tuh, ya kan, kan secara apa sih, secara kemanusiaan Pak, ya, sebagai contoh ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, nanti tuh kita yang bantu, kita ceritain tuh ke orang lain. Contohnya saya berbuat baik kepada, ya, Bang Husni. Ya, saat saya sudah berbuat baik ke Bang Husni, saya cerita ke Ustaz Abdurrahman. Abdurrahman, itu Bang Husni saya yang bantuin tuh usahanya. Ya, kalau bukan karena Anda dia nggak bisa buka tuh dagangannya itu. Ya kan? Itu berarti apa? Ya, menceritakan apa yang kita, ya, berikan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang nggak mestinya harus dia tahu. Ya, lah buat apaan? Karena secara apa namanya? Secara apa namanya? Manusia ketika dia itu, ya, diberitakan atau diceritakan tentang, ya, orang lain yang membantu dia, kan ada orang yang nggak mau, ya, seakan-akan kalau orang udah namanya minjam, udah namanya minta, kayaknya kita apa tuh, rendah banget gitu, ya kan, ya, secara nggak langsung kita berarti sudah merendahkan siapa, orang lain, tuh, ya, kadzikrihi li ghairihi, ya, nyebutin kepada orang lain, ya, tuh, disebutin ini, tuh saya bantu sekian puluh juta itu, ya, saya yang kasih ini, saya kasih itu tuh, ya, dia aja porak-porak padahal mah duit duit saya semua. Nah, itu sama, ya, nggak wajar dan nggak patut untuk kita apain,
kita ceritain atau kita omongin kepada orang lain, ya, karena secara tidak langsung itu menjatuhkan harga diri orang yang kita bantu. Ya, kan sudah saya katakan kemarin, ya, kalau kita ingin bersedekah, berbuat baik, ya, udahlah, ya, dicontohkan dalam hadis itu kalau bisa tangan kiri itu sampai tahu kalau kita tangan kanan kita ngapain? Bersedekah, ya, tuh. Yang dikatakan Nabi itu kan kemarin saya katakan di antara 7 kelompok orang yang bakal mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Siapa itu? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, kata Nabi itu. Ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Ya, seorang yang bersedekah atau mengeluarkan sedekahnya, ya. Fa akhfaha, kemudian dia ngapain? Merahasiakan apa yang dia infakkan, ya. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ya, tuh tangan kirinya enggak tahu, ya, apa yang diinfakkan oleh tangan apa ya? Kanan kayak itu. Saking merahasiakannya, padahal jarak antara kanan kiri kan dekat. Ya, apalagi orang lain jangan sampai itu, ya, tuh fa akhfaha, ya, arti fa akhfah itu artinya menyembunyikan, merahasiakan, ya, bukan berarti kita enggak apa itu, ya, kita enggak mau apa namanya itu, enggak mau orang tahu, bukan, ya, takutnya nanti kalau orang tahu kita akan jadi apa ya, besar diri, bangga diri, ya. Nah, itu kan yang kita apain, yang kita khawatirkan dari diri kita selaku manusia biasa, ya. Baik. Fayu'zihi bidzalik, tuh. Maka itu akan menyakitkan, ya, perbuatan tersebut, yaitu dengan kita menyebutkan atau menceritakan kepada orang lain, ya, tuh. Nah, apa ganjarannya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengharap apa-apa dan juga tidak menghina orang yang dia beri? Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Ya, mereka akan mendapatkan pahala inda rabbihim dari sisi Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh, jadi begitu pahala yang langsung Allah akan apa? Berikan kepada orang-orang yang bersedekah, yang mana sedekahnya itu tidak ngarep apa-apa kecuali apa? Wajhullah, ya, hanya mengharapkan ridha atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ailahum sawabun ma qaddamu minat ta'ati indallah, yaitu mereka akan mendapatkan pahala ma qaddamu minat ta'a indallah, dengan apa-apa yang mereka berikan berupa apa? Ketaatan, ya, kebaikan, sedekah yang mereka lakukan, ya, itulah yang Allah akan berikan ganjarannya, ya, indallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi kalau pahala yang kita dapat dari Allah itu akan kekal abadi, ya. Tapi kalau pujian dari manusia terbatas, ya. Berapa lama kita dapat pujian dari manusia? Ya, paling berapa tahun tuh ketika orangnya udah meninggal yang muji kita, apa kita masih dipuji? Agak, ya, udah hilang tuh. Tapi kalau Allah, ya, tuh akan terus, ya, apa? Memberikan balasan pujian kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang mereka lakukan karena siapa? Wajhullah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Bukan hanya, ya, tuh balasan yang Allah akan berikan kepada mereka tuh, ya, yang besar. Wala khaufun alaihim, ya, dan tidak ada rasa kekhawatiran bagi mereka, ya, ketika mereka sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, nggak ada khawatir sedikit pun, ya. Lah, nanti kalau gue infakkan harta gue, nanti anak-anak gue bagaimana nih, ya, anak gue banyak buat ini buat itu, ya, tuh.
Nah, itu memang tuh semua itu adalah suatu apa? Godaan. Ya, suatu apa? Suatu bisikan ya yang dilakukan oleh syaitan dan iblis agar kita ngapain? Tidak melakukan kebaikan-kebaikan sedikit apapun. Ya, ini kan biasanya kalau orang bersedekah duit lagi banyak tuh kan biasa, ya. Tapi kalau orang bersedekah duit lagi pas-pasan itu yang luar biasa. Ya, orang kaya sedekah, ya pantas dia sedekah, duitnya banyak. Ya, tapi orang susah yang sedekah ini yang lain pahalanya Allah akan berikan. Ya, tuh buat orang kaya meskipun hartanya banyak, ya, keturunannya banyak, disedekah kepada jalan Allah, dia nggak akan ada rasa khawatir, ya, dengan harta yang dia keluarkan karena dia janji, karena dia paham, ya, dengan janji Allah ayat yang ke-260 kemarin apa itu? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh bayangkan. Ya, orang kalau sudah memiliki suatu keyakinan yang tinggi kepada Allah, apapun yang ada dia bahkan akan apa? Keluarkan demi untuk menggapai apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya khawatir aja tak agak ada, ya, khawatir nggak ada tuh, ntar gimana nih, ntar janganlah, ya, itu. Dan juga bukan hanya itu, walahum yahzanun, ya, tidak ada perasaan mereka itu apa, sedih, ya, dengan apa, dengan harta yang sudah mereka keluarkan. Aila ya'tarihim faza'un yaumal qiyamati walahum yahzanun ala ma fatatin min zahratid dunia. Tuh, mereka tidak akan apa itu, ya, pada hari kiamat nanti perasaan khawatir, perasaan takut, ya, kepada apa, ya, kepada pertanyaan, ya, hisab yang Allah akan lakukan kepada orang-orang yang sudah bersedekah dan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang tadi, baik ingin pujian, baik ingin apa tuh menyakiti orang yang dia beri itu, ya. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan apa? Ganjaran dari Allah yang sangat besar pada hari kiamat nanti, tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa bersedih saat di hadapan Allah nanti. Kenapa? Karena dia yakin, ya, al jazaa'u ala jinsil amal. Ya, balasan yang Allah akan berikan sesuai dengan apa? Perbuatan yang dia lakukan. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, apabila kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kepada kalian juga. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha, ya, tapi kalau kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada siapa? Kepada dia juga. Ya, ada istilah pepatah Arab mengatakan man waqa'a hufratan waqa'a fiha. Ya, barang siapa yang menggali lubang, dia yang bakal apa ya? Kecebur ke dalamnya. Ya kan? Man waqa'a hufratan waqa'a fiha. Ya. Siapa yang menggali lubang, dia yang akan nyebur ke dalamnya. Ya, karena ya biar gimana juga orang lain di dunia dia bikin pikatan, bikin jebakan buat orang. Di dunia orang kecebur, tapi nanti di akhirat siapa yang bakal kecebur neraka? Dia sendiri, bukan orang lain. Ya, itulah yang namanya kejahatan sekecil apapun bakal kembali kepada siapa? Kepada si pelaku kejahatan itu sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, yang namanya suatu dosa itu tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Kecuali kalau orang itu berbuat apa ya? Zalim kepada kita atau hasud kepada kita, ya, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hasud tadi akan diapain? Diambil buat kita. Tapi sebaliknya, keburukan yang kita punya bakal dikasih kepada siapa? Kepada orang yang berbuat hasud kepada kita. Tuh, Pak, ya. Yang namanya kejahatan semuanya enggak enak, ya, tapi yang namanya kebaikan semuanya enak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Alama ala fatatin min zahratid dunia, terhadap, ya, apa-apa yang sudah hilang dari kenikmatan dunia.
Ya, karena dia sadar apa yang menjadi sabda Nabi tentang sedekah, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdadu bal yazdad bal yazdad. Ya, tidak akan berkurang sedekah apa namanya harta yang sedekahkan, akan tetapi bakal apa? Bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, nah itulah ganjaran yang begitu besar yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersedekah. Akan tetapi sedekah yang dilakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, sekarang ayat yang berikutnya, ayat yang ke-263. Ya, tentang bagaimana ya seseorang dia ingin bersedekah tapi dia nggak punya harta, ya dia nggak punya finansial, nggak punya duit, ya tuh pengen dia sedekah kayak orang-orang kaya gitu. Jangan berkecil hati saat kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Ya, hadis Nabi mengatakan, ya dalam hadis Nabi katakan, man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatan yang dia miliki. Ya, man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Ya, jadi yang namanya sedekah itu bukan identik dengan apa? Uang saja. Mana? Di sini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 263-nya. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun. Ya, ucapan yang santun. Ya, ucapan yang baik, ucapan yang sopan, ucapan yang lemah lembut, khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ya, lebih baik daripada bersedekah tapi nyakitin, bahasa kita itu. Ya, ngasih tapi ngapain? Nyakitin. Ya, habis ngasih orang diapain? Dimaki-maki. Ya, dicela-cela, ya, direndahin, ya, hah? Dihina, ya, dikucilkan lah pokoknya, ya. Jadi orang jangan banyak lagu lah. Lu kan dulu juga waktu susah gue yang biayain tuh, ya. Kalau nggak ada gue dulu lu nggak bakal jadi orang sekarang, kan gitu, ya. Jangan sampai udah, ya, tuh. Kalau kita pengen mendapatkan apa namanya pujian, ya dari Allah saja, ya, jangan dari manusia. Ya, tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan itu berucap kata yang baik, yang santun lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan adanya apa? Celaan ataupun hinaan. Tuh, ya. Ai raddus sa'il billati hi ahsan. Ya, tuh. Menjawab, ya. Tuh, apa? As-sa'il kepada orang yang meminta billatihi ahsan, ya tuh, dan kepada orang yang membutuhkan itu apa? Itu lebih baik, ya, khairun indallah, lebih baik di sisi Allah, wa abdalu, dan bahkan lebih utama di sisi Allah, min i'ta'ihi summa izaihi. Ngasih habis itu ngapain? Nyakitin. Ya, ngasih habis itu ngina. Ya, ngasih habis itu ngapain? Jelek-jelekin. Ya, ngasih habis itu terus diapain? Diinjak-injak harga diri orang. Tuh, pokoknya habislah. Ya, tuh yang namanya harga diri orang tuh padahal bantuannya baru kali itu doang. Ya, tuh. Dengan siapapun Bapak sekalian, bukan dengan orang lain saja. Ya, di tengah keluarga juga. Ketika ada dalam keluarga tuh, ya, ketika orang tua sudah meninggal dunia, dalam keluarga kita ada orang yang mampu, ya, saat dia itu mampu, dia membiayai adiknya untuk studi belajar, ya, untuk mencari ilmu, itu jangan kayak diungkit-ungkit lagi udah, ya. Kenapa? Karena kalau diungkit itu jadi apa tuh? Hilang pahalanya, ya. Tuh, kebaikan-kebaikan sebanyak itu tuh bertahun-tahun yang dia kasih saudaranya, lantaran dia ceritain kepada orang lain itu bakal apa ya? Hilang, ya, bakal lenyap, ya, bakal habis tuh pahalanya tuh. Ya, kenapa?
Karena kita udah menceritain kepada orang lain, apalagi langsung kepada yang bersangkutan. Itu jangan sampai itu ya. Tuh. Baik. Au ta'yirihi bizilli su'al, ya, atau tuh ya menghina dengan cara menyakiti ya kepada orang-orang apa as-su'al, orang yang meminta tadi. Jangan sampai itu ya. Kalau kita enggak mampu memberi dengan harta, maka kita apa? Harus berucap dengan kata-kata yang santun. Ya, jangan orang udah enggak dikasih, diapain? Dicela-cela. Ya, dijatuhkan harga dirinya, apalagi sampai bawa-bawa namanya keluarga besarnya. Nah, ini nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu ya. Wallahu ghaniyun halim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ghani, ya, maha kaya, ya. Karena Allah itu kaya, ya. Yang kaya itu bukan manusia, ya. Yang maha kaya adalah Allah, ya. Kadangkala kita juga ya menyebut sih ada orang hartanya bandainya seabrek-abrek kan gitu. Kita bilang tuh orang kaya banget, ya kan? Ya, tapi sebenarnya kaya banget itu ya kalau menurut syariat tuh nggak boleh kita ucap. Ya, kalau banget berarti kan bener-bener kaya kan gitu. Udah, kalau tuh orang kaya banget bilang aja tuh orang kaya, orang mampu, nggak usah kayak banget. Ya, karena yang kaya itu siapa? Banget Allah, ya, bukan manusia, ya kan? Loh kenapa Allah dikatakan guni? Allah dikatakan kaya, ya, karena apa-apa yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, hewan, tumbuhan, Allah itu apa? Punya, ya. Tapi apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, banyakkan yang enggak apa? Yang enggak ada, ya. Tuh. Orang kalau kita ya memberi kepada orang lain tuh jumlah secara nominal bakal berkurang. Ya, ini pemberian biasa ya, bukan sedekah. Kita punya duit 1 miliar, kita kasih orang 500 juta, berarti tinggal berapa ya? 500 juta. Berkurang kan? Ya, berkurang. Tapi kalau Allah, ketika Allah memberi kepada hamba-hambanya, sebanyak hamba yang Allah beri, maka akan semakin banyak tuh, tidak pernah akan berkurang rezeki meskipun jutaan hamba-hamba yang minta kepada Allah. Tuh, makanya wajar Allah dikatakan Allahu ghani, ya. Allah itu maha kaya, halimun, ya, dan juga Allah itu halim. Apa itu halim? Ya, bijaksana, ya, anak bijaksana. Ai mustaghni anil khalqi, ya, dialah Allah yang akan memberikan kekayaan kepada siapa? Kepada makhluknya. Halimun, ya, tuh bijaksana. La yu'ajilu al-uqubah liman khalafa amrahu. Ya, Allah itu tidak langsung memberikan balasan kepada orang-orang yang apa? Yang melanggar aturan-aturan Allah. Ya, Pak. Coba aja, Pak. Kalau ya Allah langsung berikan ganjaran kepada orang yang berbuat dosa, mungkin kita udah kayak apa nih? Ya. Kita setiap hari dosa kita berapa kali sih? Ya kan? Nggak kehitung. Ya, lah coba ketika kita langsung diberikan ganjaran atau tuh balasan ketika hambanya melakukan suatu maksiat atau dosa, mungkin nggak ada nanti di dunia ini orang yang berbuat maksiat. Ya, contohnya orang berbuat maksiat ada bentuk jendolan di mukanya. Ya, satu dosa jendolan, dua dosa jendolan lagi. Ya, mungkin muka kita ketutup dengan apa nih? Jendolan. Tuh, ya. Makanya Allah itu apa? La yu'ajilu uqubatahu liman khalafa amrahu. Ya, Allah itu tidak langsung memberikan tuh ya dosa kepada orang yang melanggar hukumnya. Tapi kalau kebaikan langsung Allah kasih. Ya. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau orang yang berbuat jahat langsung dikasih jalasan sama Allah, berapa banyak tuh pengkhianat-pengkhianat negara. Orang-orang yang jahat ya,
kepada umat Islam, langsung Allah kasih habis mereka tuh. Ya, tuh di situ Allah Maha Halim, bijaksana. Dikasih kesempatan, nih orang mau taubat apa kagak, nih orang pengen apa, bisa tahu diri apa kagak. Kalau itu suatu kesalahan, dia akan segera bertobat. Disitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita bersyukur menjadi hamba-hamba Allah yang ketika kita melakukan kesalahan nggak langsung dibayar, tapi ketika melakukan kebaikan langsung Allah bayar. Ya, Allah bayar untuk kebaikan, tapi kalau kita ngelakuin dosa, dicabut lagi bisa nggak? Bisa. Ya, kayak tadi itu orang melakukan ya sedekah di jalan Allah, tapi dia ngarep, tapi dia menghina, tadinya dapat pahala, dicabut lagi itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Halim. Allah itu Maha bijaksana. Tuh, ya, tuh. Summa akhbara ta'ala amma yubtilu sadaqa wa yadi'u sawabuha faqala wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah ya pada malam satu yang akan datang ayat yang ke-264 ya insyaallah dua ayat yang kita baca pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi suatu motivasi kita agar kita bersedekah berinfak di jalan Allah sekecil apapun ya hanya karena Allah bukan karena yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.